Kembalinya Li Yuan. Saat ini Li Yuan melangkah maju menghampiri gerbang sekte, seperti sebelumnya ia menekan kekuatannya hingga ke ranah pendekar raja. Meski ketua sekte sekalipun tidak akan mampu melihat ranah asli Li Yuan, sejak ia menguasai kitab Kaisar Kematian, penyembunyian tingkat kultivasinya tidak hanya sebatas tubuh fisiknya saja. Tetapi dari dalam tubuhnya tertutupi dengan sempurna dengan teknik khusus tersebut. Jikapun ada yang ingin menerobosnya, maka pertahanan jiwa Li Yuan akan bangkit dan menyerang balik aura yang tidak dikenal. Begitulah prinsip kerja metode Kaisar Kematian yang sangat menakutkan. Bahkan hewan spiritual seperti Hei Bao yang kini sudah bertransformasi menjadi Li Bao Jia tidak berkutik di hadapan Li Yuan. Padahal kekuatan Li Bao Jia kini sudah berada pada ranah Dewa Bumi, satu tingkat di atas Li Yuan. Saat ini langkah kaki Li Yuan semakin mendekati pintu masuk sekte Laohu. Pada jarak ini Li Yuan dapat dengan jelas mendengarkan percakapan beberapa orang murid yang tengah berjaga. Ada sekitar 5 orang murid pada ranah pendekar raja tengah berjaga. Mereka sedang membicarakan Jia Hian yang hari ini telah meninggalkan sekte untuk menuju ibu kota kekaisaran, di mana ia akan menjadi istri kedua dari Kaisar Langit. Meskipun menjadi istri kedua, tentu saja ia memiliki otoritas yang tidak kalah dengan istri kaisar lainnya, apalagi Jia Hian masih muda dan sangat potensial. Mendengar obrolan mereka, Li Yuan sedikit mengernyitkan dahinya. Ia sungguh tidak mengira jika Jia Hian akan berubah haluan secepat ini. Padahal Li Yuan sempat penasaran dengan perubahan Jia Hian setelah 3 tahun tak bertemu. Li Yuan hanya teringat akan ucapan adiknya saat di kota Huanxi. Kunjungan Jia Hian beberapa kali di saat dirinya dikira tewas di Gunung Hua, cukup menyentuh hati Li Yuan. Sekarang, ia baru saja mendengar berita yang cukup membuatnya terkejut. Biarlah ia berada dalam pilihannya, ucap Li Yuan sambil menghela napas pendek. Secara personal ia belum memiliki kesan apapun tentang Jia Hian, penilaiannya masih bersifat general baik demi hubungan baik ayahnya maupun perkembangan adiknya, Li Peiyu. Salam para senior, ucap Li Yuan mengagetkan para murid yang tengah asik mengobrol. Kehadiran Li Yuan seperti hantu, mereka berlima tiba-tiba mencabut pedangnya lalu berkata, "Siapa kamu?" ucap salah seorang di antara murid jaga tersebut. "Maaf jika junior ini mengejutkan para senior," ucap Li Yuan dengan sopan. Lalu ia mengeluarkan lencana emas Pavilion Baozi, lambang murid sekte Laohu. Salah seorang di antara mereka maju dan memeriksa lencana tersebut, lalu memandang ke arah 4 murid lainnya sambil mengangguk pelan. "Kamu Li Yuan?" tanya salah seorang murid lainnya yang teringat dengan lencana emas tersebut. Lencana emas Pavilion Baozi hanya pernah dimiliki oleh 2 orang murid yakni Li Yuan dan Li Tong. Hingga kini Pavilion Baozi masih mempertahankan rekor tersebut bagi kedua murid intinya. 1. Benar sekali, saya adalah Li Yuan yang 3 tahun lalu menjalankan misi di Gunung Juewu dan tersesat hingga ke Gunung Hua, ucap Li Yuan dengan detail. "Apa?" ucap beberapa murid lainnya sambil membelalakkan mata. Li Yuan adalah murid yang viral sebelumnya, jasanya dalam menyelamatkan murid senior yang bernama Huan Ran dari tangan Si Hong pimpinan kelompok Mawar Hitam. 1. 2 orang murid lalu memperhatikan Li Yuan dari dekat, kebetulan 2 orang tersebut bermarga Huan. Mereka juga saudara dari Huan Ran yang kini telah menjadi diaken pada Pavilion Jiafu. "Luar biasa, kamu tumbuh begitu sempurna. Jika saja aku wanita, saat ini aku akan tertarik padamu," ucap salah satu dari pemuda bermarga Huan mencoba mencairkan suasana. Mendengar ucapannya, beberapa murid yang lainnya tertawa lepas. Mereka semua berada pada angkatan yang sama, jadi bercanda seperti itu sudah menjadi hal yang biasa. "Hahaha. Senior bisa saja," ujar Li Yuan dengan tersenyum. "Mari ikuti aku," ajak salah satu dari mereka. Walau bagaimanapun Li Yuan sudah lama menghilang, ada prosedur yang harus dilaporkan kepada sekte. "Selamat tinggal senior," ucap Li Yuan sopan sebelum melangkah masuk bersama seorang murid lainnya. "Semoga selalu sehat dan menjadi orang yang beruntung," kata salah seorang murid bermarga Huan dengan tersenyum bangga. Dulu ia tidak mengenal Li Yuan dengan baik, namun setelah mendengar aksi heroiknya menumpas kelompok Mawar Hitam membuatnya takjub,
sekaligus berterima kasih karena kakak sepupunya menjadi selamat dari peristiwa penculikan tersebut. Li Yuan dengan cepat berjalan menuju aula misi, ditemani dengan murid jaga. Ia akhirnya tiba di dalam aula misi. Tidak ada perubahan berarti di aula misi, hanya beberapa pohon saja di bagian luar gedung yang kini mulai tumbuh menjadi lebih besar. Saat ini, aula misi tidak sedang ramai. Hanya beberapa murid yang tengah berada di sana untuk mendaftarkan misi seperti biasanya. Ada juga beberapa murid yang akan mengklaim poin kontribusi setelah selesai menjalankan misi. Kamu Li Yuan?" Terdengar teriakan dari petugas yang mencatat di aula misi. Orangnya masih sama dengan sebelumnya, ia jelas mengenali Li Yuan meskipun dengan perubahan fisiknya yang begitu besar. Selain itu ia juga merasakan aura pendekar raja dari tubuh Li Yuan, membuatnya sangat kagum. Di angkatannya hanya Li Tong yang kini sudah menyentuh level pendekar raja. Bahkan 3 orang murid pribadi ketua sekte masih berada di bawah Li Tong dalam pencapaiannya. Setelah Jia Hian hanya Li Tong yang bisa dikatakan jenius sekte Laohu pada generasinya. "Benar ini saya, Li Yuan," jawab Li Yuan sambil mengeluarkan token misi yang sebelumnya ia terima dari petugas pencatat tersebut. Petugas tersebut lalu memeriksanya dengan teliti. Sebagai petugas tentu ia tidak mau melakukan kecerobohan. Setelah melakukan identifikasi, ia mengangguk puas lalu berkata kepada Li Yuan sambil menyerahkan beberapa lembar halaman yang masih kosong. "Silakan kamu tulis kronologi misi yang kamu jalankan hingga kamu bisa bertahan hidup," ucap petugas pencatat tersebut sambil penuh haru menatap Li Yuan. Sebelumnya ia pernah dihantui rasa bersalah saat mencatat misi membahayakan yang diambil oleh Li Yuan, tetapi kini melihat Li Yuan selamat dan pulang kembali ke sekte membuatnya menjadi sangat senang. Saat Li Yuan sedang menulis berita acara dan kronologis misi, berita tentang kepulangannya segera meledak ke seluruh sekte. Selain dari para murid jaga, petugas pencatat misi juga mengabarkan hal tersebut melalui papan pengumuman di aula sekte. Sebagai media informasi terbuka, jelas hal tersebut menjadi informasi penting yang mudah diakses untuk disebarluaskan. Tetua Jiafu sungguh sangat terkejut, begitu juga orang-orang di paviliun Baozi. Tanpa mengulur waktu, dengan secepat mungkin mereka berhamburan menuju aula misi untuk menemui Li Yuan. Pertemuan teman lama. 3 orang pemuda bermarga Fan juga tidak kalah terkejutnya. Mereka bertiga yakni Fan Lao, Fan Rou, dan Fan Chi segera menghentikan latihan mereka. Bersama Li Tong, mereka segera berlari meninggalkan paviliun Bao Si penuh semangat. Dari kejauhan, Bao Si hanya menggeleng kepala. Dari sampingnya seorang wanita segera berkata, "Tampaknya dari awal kita tidak salah memilihnya. Dia selalu penuh misteri." Ucapan Wu Niao memang benar. Meskipun statusnya sebagai guru, Li Yuan belum mendapatkan teknik yang tepat. Bao Si terkendala dengan kekuatan inti energi di dalam tubuh Li Yuan yang mengandung unsur petir. Ditambah elemen jiwanya yang misterius membuat tetua Bao Si semakin sulit mengembangkan bakat Li Yuan. Sebelumnya Bao Si sempat ingin mengajak Li Yuan ke provinsi seberang, mengarahkannya kepada sekte yang tepat untuk mengembangkan kemampuannya. Sedangkan sekte Laohu sendiri merupakan pembudidaya elemen tanah. Hal tersebut sangat bertentangan. Secara teori elemen petir jelas lebih kuat dari elemen tanah. Di aula misi, Li Yuan masih menulis beberapa halaman cerita yang ia karang berdasarkan pengalamannya selama 3 tahun dirinya menghilang. Laporan ini juga yang akan menjadi bahan masukan atau pertimbangan bagi sekte untuk mengembangkan misi ke depannya. Setelah Li Yuan selesai menyerahkan lembaran pertanggungjawaban, petugas tersebut membacanya dan mengernyitkan dahi beberapa kali. Menurut catatan yang dibuat oleh Li Yuan, dirinya berhasil selamat dari serangan harimau emas karena Li Yuan beruntung. Ia tergelincir ke sebuah ngarai dan sempat pingsan beberapa hari. Setelah sadar Li Yuan menemukan sebuah gua peninggalan seorang pertapa, lalu Li Yuan mendapatkan beberapa pengetahuan dan berkultivasi di sana tanpa menyadari waktu berlalu dengan cepat. Ia juga menceritakan kenaikan kultivasinya hingga ke tingkat pendekar raja. Setelah dirasa cukup menjalankan prosedur di aula misi, Li Yuan hendak pergi untuk segera menuju paviliun Baozi. Tap, tap, tap. Dari arah pintu terdengar langkah kaki, terlihat Li Tong dan beberapa orang lainnya tiba.
Salah satu di antara mereka tampak tetua Jiafu berada di posisi tengah. Semua orang terkesima saat melihat Li Yuan dengan penampilan fisiknya. Kau benar-benar kurang ajar, setelah 3 tahun menghilang penampilanmu semakin luar biasa saja, ucap Li Tong yang segera memeluk sahabatnya itu. Di belakangnya, Fan Lao dan Fan Rou mendekati mereka lebih dekat. Hanya Fan Qi yang masih menahan diri karena ia wanita satu-satunya di antara mereka. Ada keheningan tercipta, wajah mereka terlihat larut dalam kesedihan yang bercampur dengan kebahagiaan. Di antara mereka, tampak Li Yuan begitu mendominasi, fisiknya yang berbeda dengan yang lainnya membuat Li Yuan tampak lebih gagah. Ayo kita kembali ke tempat guru, sudah lama beliau memikirkanmu dan selalu membicarakanmu, ujar Li Tong di tengah suasana haru penuh bahagia tersebut. Dalam pandangan Li Yuan, ia melihat tetua Jiafu yang tampak terdiam memperhatikan suasana pertemuan mereka. Paman, apa kabar? Ucap Li Yuan yang kini semakin dekat ke arah tetua Jiafu. Seharusnya aku yang mengatakan demikian, ucap Jiafu dengan pelan. Kabarku baik bahkan sangat baik, ucap Li Yuan dengan senyum ramahnya. Baguslah jika demikian. Aku sangat bahagia mendengarnya, ucap Jiafu mulai menunjukkan senyumnya. Oh iya, paman mendapatkan salam dari ayah. Jika semuanya lancar, maka ayah dan yang lainnya akan pindah dan menetap di ibu kota, ucap Li Yuan penuh semangat. Benarkah? Tanya Jiafu dengan nada sedikit muram. Melihat perubahan tetua Jiafu, Li Yuan memahaminya. Sejak awal ia dapat merasakan situasi wajah tetua Jiafu yang tidak baik-baik saja. Paman, aku sudah mendengar kabar terkait Jia Hian hari ini. Namun paman tidak usah merasa bersalah, dari awal kami memang sudah tidak berjodoh. Jalan takdir kami memang berbeda, namun aku akan menganggap paman sebagai keluarga. Kenyataan itu tidak akan berubah sampai kapanpun, ujar Li Yuan yang mencoba menyelami permasalahan tetua Jiafu. Terdengar hembusan napas tetua Jiafu. Anak itu selalu gegabah terlalu cepat mengambil keputusan, sebelumnya aku sudah memperingatkannya untuk menunggumu. Tetapi keinginannya begitu keras, ia terlalu berambisi pada kekuatan dan kekuasaan, ucap tetua Jiafu dengan wajah tertunduk malu. Sudahlah paman, asalkan dia bahagia itu sudah cukup. Aku juga masih terlalu muda untuk membahas masalah itu yang masih terlalu jauh, ucap Li Yuan sambil tersenyum ringan. 1. Setelah diam sejenak, Li Yuan mengeluarkan sesuatu dari dalam cincin spiritualnya. Paman, terimalah hadiah kecil dariku. Sebelumnya aku mendapatkan keberuntungan. Selain ayah, aku juga menyiapkannya untuk paman, kata Li Yuan sambil memberikan sebongkah kristal berwarna coklat tua. Ini terlalu berharga, apakah tidak untukmu saja? Tanya tetua Jiafu dengan ragu-ragu. Aku belum membutuhkan ini, dan juga aku memiliki inti energi yang berbeda, ucap Li Yuan dengan sopan. Sejenak Jiafu terdiam, lalu ia berkata, apakah kristal pemberianku sebelumnya sudah kau serap? Tanya Jiafu dengan penasaran. Ya itu sangat berarti, sebelumnya kristal tersebut telah memperkuat kemampuan teknik mentalku dengan signifikan, jawab Li Yuan dengan jujur. Baguslah jika begitu, kata tetua Jiafu dengan pandangan berbinar. Dalam hatinya ia hanya memastikan tentang elemen jiwa yang dikuasai oleh Li Yuan. Setelah menerima pemberian Li Yuan, hati tetua Jiafu menjadi hangat. Pemberian Li Yuan memang sangat berharga, bahkan jika dibandingkan dengan mahar putrinya pemberian Istana Langit masih jauh berharga pemberian Li Yuan. Setelah berbincang sejenak, tetua Jiafu memisahkan diri untuk kembali menuju pavilionnya. Sementara Li Yuan dan teman-temannya melanjutkan perjalanan ke pavilion Baozi. Li Yuan memperhatikan kekuatan Li Tong yang sudah berada di tingkat pendekar raja, sedangkan 3 orang temannya yang lain masih berada di ranah pendekar bumi. Di sepanjang jalan menuju pavilion Baozi, banyak para murid yang menatap Li Yuan dengan perasaan beragam. Kebanyakan mereka cukup senang dengan kepulangannya ke Sekte Laohu. Tidak membutuhkan waktu yang lama, Li Yuan dan teman-temannya tiba di sebuah pulau kecil di mana ia pernah tinggal sebelumnya. Ini adalah pavilion Baozi yang letaknya paling menjorok ke arah Danau Biru. Dari jarak yang tidak terlalu jauh,
Li Yuan dapat melihat beberapa bangunan atau wisma yang biasa dijadikan tempat tinggal. Ada satu bangunan yang kini tampak lebih rapi, di depannya seorang lelaki tua dengan rambut putihnya berdiri sambil melipatkan kedua tangannya. Dia adalah Bao Zi, guru pertama Li Yuan. "Salam hormat guru," ucap Li Yuan sambil menurunkan salah satu lututnya. "Bangunlah, sekarang kamu sudah bertambah besar," ucap tetua Bao Zi sambil tersenyum bahagia. Di sampingnya tampak Wu Niao sang istri juga tampak tersenyum mereka. Ia jarang berbicara namun setiap senyumannya jelas mengandung nilai yang sangat berarti bagi orang lain. Hadiah pertemuan kembali. Li Yuan dan beberapa kawannya lalu diajak masuk ke dalam kediaman pribadi gurunya. Untuk menyambut kepulangan Li Yuan, Wu Niao segera memasak dan melakukan jamuan sederhana. Sejak tadi, mendengar kabar tentang Li Yuan, ia segera sibuk melakukan aktivitasnya di dapur. Dalam beberapa saat orang-orang dari paviliun Bao Zi sudah berkumpul, mereka tidak banyak dan formasinya pun tidak berubah. Li Yuan dan Li Tong ada juga 3 pemuda dari klan Fan yang masih setia. Pernah beberapa kali ada murid yang ingin bergabung, namun tetua Bao Zi menolaknya. Menurut hematnya, ia akan melatih 5 orang muridnya lalu menjadikannya sebagai tokoh terkenal di Sekte Laohu. Dari merekalah nanti Sekte Laohu akan berkembang dengan pesat. Hanya saja tetua Bao Zi memahami butuh waktu, tetapi wataknya yang keras sudah berkata demikian. Bahkan ketua sekte sekalipun tidak bisa mempengaruhi keputusannya. Saat ini mereka berada pada ruang makan, bercengkrama dengan Li Yuan sebagai aktor utama dan menceritakan banyak hal yang terjadi selama 3 tahun belakangan. Dengan lugas Li Yuan bercerita, apa yang ia ceritakan tentu tidak menyimpang dengan apa yang ia tulis di aula misi. Cukup lama mereka berbicara penuh kehangatan, hingga tiba waktunya bagi Li Yuan untuk mengeluarkan beberapa hadiah dari dalam cincin penyimpanannya. Pada kesempatan ini Li Yuan kembali mengeluarkan kristal elemen tanah dengan kualitas yang sangat bagus untuk diberikan kepada teman-temannya. Seketika mata tetua Bao Zi menjadi terbelalak. Sebagai seorang kultivator elemen tanah, tentu ia mengenali jenis dan kualitas barang yang diberikan oleh Li Yuan. "Terimalah ini adalah bagian dari sumber daya yang aku dapatkan dari pertapa yang aku ceritakan sebelumnya," ucap Li Yuan sambil membagikan barang-barang berharga tersebut kepada kawan-kawan. "Kristal elemen ini adalah barang langka di Provinsi Naga Biru. Aku memperkirakan bahwa barang-barang ini sudah berusia ribuan tahun. Kekuatannya tentu sangat luar biasa," ucap Bao Zi sambil menilai kristal elemen pemberian Li Yuan. Setelah mendengar ucapan dari gurunya, pandangan Li Tong dan teman-temannya tampak berbinar cerah. Dalam hatinya dengan sumber daya seperti ini tentu kekuatan mereka akan meningkat dengan pesat. "Lalu bagaimana dengan dirimu?" ucap Li Tong sambil menatap ke arah Li Yuan. "Seperti yang kalian ketahui, bahwa barang-barang ini tidak berpengaruh kepadaku. Kebetulan aku juga sudah memiliki sumber daya yang tepat untuk kultivasiku," jawab Li Yuan dengan enteng. "Dan ini untuk guru," ucap Li Yuan sambil mengeluarkan 1 buah kristal berwarna perak. Bao Zi dan istrinya mengernyitkan mata mereka, ia sedikit tidak percaya dengan apa yang ia lihat di depan mata mereka. Apakah ini kristal dewa?" tanya Bao Zi yang hampir melompat kegirangan. "Benar," jawab Li Yuan singkat. Di dalam cincin spiritualnya ia memiliki 2 buah kristal dewa. Menurut penjelasan gurunya Yuan Zhang, kristal tersebut mengandung kekuatan yang dahsyat. Bagi mereka yang berada di alam pendekar suci tahap akhir, maka menggunakan kristal dewa bisa mengubah kekuatan mereka menjadi naik 1 tingkat, yaitu berada pada ranah dewa bumi. Menurut rencananya, setelah Li Yuan memiliki kekuatan di ranah pendekar suci tahap akhir baru ia akan menyerapnya. Sementara tetua Bao Zi adalah guru pertamanya, sekaligus orang yang telah mengajarkan teknik dasar pernapasan Yin dan Yang. Membuka jalur meridian Qi-nya menjadi lebih lancar. Tentu saja Li Yuan tidak merasa pelit untuk berbagi kepada gurunya sendiri, bahkan ia merasa ini belum sepadan dengan balas budinya. 1. Suasana di meja makan kini berubah menjadi riuh. Walaupun hanya beberapa orang tetapi dari mulut masing-masing terucap kata terima kasih dan kekaguman kepada Li Yuan. "Kalian tidak usah sungkan, kita ini sudah seperti keluarga," ucap Li Yuan sambil menatap kawan-kawan.
Baik, jika begitu, kami tidak akan mengecewakanmu, ucap mereka dengan kompak. Bao Zi memandang murid-muridnya penuh kehangatan. Dalam hatinya ia benar-benar merasa puas dengan kehadiran Li Yuan dalam hidupnya. Setelah selesai melakukan makan siang, para murid rencananya akan menuju kediamannya masing-masing. Li Yuan masih berada dalam atap yang sama dengan Fan Lao, Li Tong dengan Fan Rou, sedangkan Fan Qi tinggal sendiri. Li Yuan melangkah keluar hendak menuju kediamannya. Di halaman rumah tetua Bao Zi tampak Bai Hu, harimau putih peliharaan tetua Bao Zi, sedang duduk dengan tenang. Li Yuan sangat akrab dengan Bai Hu sebelumnya, oleh karena itu ia segera menghampiri Bai Hu untuk menyapanya. Ada keganjilan yang terjadi, saat melihat Li Yuan mendekat, Bai Hu tampak sangat ketakutan. Kepalanya tertunduk, dan tubuhnya tampak gemetar. Li Yuan dan orang-orang yang menyaksikan hal ini menjadi sangat kaget. Bai Hu adalah hewan spiritual yang sudah berada di ranah pendekar suci. Tubuh Bai Hu seperti menggigil, apalagi kini tangan Li Yuan sudah menyentuh punggungnya. Apa kabarmu, Bai Hu? Sudah lama sekali kita tidak bertemu, ucap Li Yuan sambil mengusap-usap punggung Bai Hu. Lagi-lagi Bai Hu hanya terdiam, tidak seperti biasanya ia jinak, namun kali ini benar-benar tampak seperti ketakutan. Tetua Bao Zi mencoba memahaminya, namun setelah ia melihat Li Yuan yang tampak biasa saja membuat dirinya semakin heran. Kamu tidak usah takut, aku tidak akan menyakitimu, ucap Li Yuan berusaha menenangkan Bai Hu. Seolah mengerti ucapan Li Yuan, Bai Hu lalu menganggukkan kepalanya. Pada saat ini, ada seorang diaken yang tiba di paviliun Bao Zi. Diaken tersebut tampak terburu-buru hendak menyampaikan pesan kepada tetua Bao Zi. Li Yuan tidak begitu mempedulikan keadaan tersebut, ia hanya bermain dengan Bai Hu sambil bercanda. Bai Hu yang merupakan hewan ganas, kini menjadi sangat jinak di bawah asuhan Li Yuan. Li Tong dan 3 sahabatnya segera memasuki kediaman masing-masing untuk berkultivasi. Mereka tidak menyia-nyiakan waktu untuk segera menyerap kristal elemen pemberian Li Yuan. Di sisi lain, Li Yuan tersenyum gembira melihat teman-temannya. Sebagai seorang yang jenius, ia sudah memikirkan langkah jauh ke depan. Li Yuan berencana akan membentuk tim. Keyakinannya tumbuh saat melihat kesetiaan dan kekompakan teman-temannya menolak kematian Li Yuan saat menjalankan misi yang terakhir kali. Setelah berguru pada Yuan Zhang di Gunung Hua, wawasan Li Yuan kini sudah semakin terbuka dan menatap alam langit tidak sebatas berada di Provinsi Naga Biru atau Sekte Lao Hu saja. Tanpa Li Yuan sadari, di aula utama Sekte Lao Hu seluruh tetua sedang membahas situasi yang cukup genting. Dipimpin oleh Ketua Sekte Bao Xiong, mereka tengah membahas ketegangan terkait berita tewasnya Jenderal Istana Langit di ibu kota Qinghai. Berita tersebut baru saja menyebar, dan terdengar ke Sekte Lao Hu beberapa waktu lalu. Kabar yang beredar mengatakan jika Xie Taizong tewas dibunuh oleh seorang pemuda, pendekar jenius dengan julukan pendekar pedang 3 elemen. Bagai kilat yang menyambar di siang bolong, berita tersebut sangat mengejutkan ketua sekte. Kehadiran pendekar pedang 3 elemen tentu saja mematahkan pendapatnya. Hal ini berarti jenius dari yang paling jenius penentu masa depan Provinsi Naga Biru tidak berasal dari murid Sekte Lao Hu, tidak juga berasal dari 3 orang murid yang kini sedang ia latih secara khusus. Naga Danau Biru. Bao Xiong sedikit termenung, ia sedang mencoba menerka tentang kehadiran pendekar pedang 3 elemen yang berasal dari Provinsi Raja Wali Emas. Hanya saja terdapat garis singgung yang sama, yaitu kota Huanxi. Berdasarkan informasi dari Asosiasi Keluarga Fang, pendekar tersebut ikut naik perahu terbang mulai dari kota Huanxi dan mengakhiri di kota Qinghai. Jika memang ia berasal dari Provinsi Raja Wali Emas, mengapa sebelumnya tidak terdeteksi sama sekali? Ada banyak pertanyaan yang muncul dalam pikiran ketua Sekte Lao Hu tersebut. Ketua, bagaimana sikap kita? Tanya salah seorang tetua yang tampak bingung. Sejenak Bao Xiong masih tampak terdiam, ia masih mencoba berpikir, sambil mengarahkan pandangan kepada Bao Zi yang baru saja tiba. Sebaiknya kita memiliki jawaban yang tepat saat ada interogasi dari Kaisar Tang Siji, jawab ketua sekte dengan singkat. Mendengar ucapan ketua sekte, seisi ruangan menjadi hening.
Kejadian tewasnya jenderal besar dari Istana Langit berada di wilayah kekuasaan Sekte Laohu. Hal ini tentu saja merupakan kelalaian sekte, ada kelalaian dari utusan murid yang berada di ibu kota Qinghai dan juga kejadiannya berlalu dengan cepat. Setelah membunuh Jenderal Xie Taizong, pendekar tersebut menghilang, kini status kota Qinghai berada pada status keadaan darurat. Dalam waktu dekat, utusan Istana Langit juga akan datang untuk menyelidiki. Tidak menutup kemungkinan Sekte Laohu akan dimintai keterangan. Tetua Jia, kuharap kamu bisa membantu kami memberikan penjelasan kepada Kaisar Langit, ucap Ketua Sekte dengan penuh harap. Sekte Laohu baru saja menerima lamaran Kaisar Langit untuk menikahi putri Tetua Jia Fu. Dalam posisi seperti ini setidaknya Kaisar Langit Tang Siji akan memberikan muka kepada Sekte Laohu. Baik Ketua, aku akan melakukannya sebisaku, ucap Tetua Jia Fu dengan pasrah. Dalam hatinya ia mengutuk permintaan Ketua Sekte yang tidak malu tersebut. Tewasnya seorang jenderal besar tentu akan merusak keseimbangan wilayah. Untuk Provinsi Naga Biru seharusnya diwakili oleh jenderal yang berasal dari Sekte Laohu, ucap Ketua Sekte dengan sedikit khawatir. Tetapi Ketua, kita belum memiliki kandidat yang cukup kuat untuk posisi tersebut, ucap salah seorang tetua yang bernama Suebin. Memang benar jika salah satu syarat untuk menjadi jenderal Istana Langit adalah harus memiliki tingkat kultivasi pendekar suci. Namun jika sampai peluang ini diisi oleh seseorang yang berasal dari wilayah lain tentu akan menjadi kerugian bagi kita, ujar Ketua Sekte yang mencoba memanfaatkan peluang. Situasi perundingan berlangsung hingga sore hari, ada beberapa opsi yang masih mengganjal untuk dilakukan. Para tetua umumnya bersikap netral dan bermain aman, kebanyakan mereka tidak mau mengambil resiko bersinggungan dengan pihak Istana Langit. 1. Sore ini sinar matahari tampak menyorot lebih silau dari biasanya. Di paviliun Baozi 5 orang pemuda tengah bercanda menghabiskan waktu. Li Yuan merasakan kehangatan yang telah lama hilang, tepatnya 3 tahun sudah. Li Tong kini memiliki kecakapan berenang yang sangat bagus. Setelah berasa di Sekte Laohu, keahlian berburunya terfokus di Danau Biru. Demi menyambut sahabatnya, ia segera menyelam mencari ikan mas khas Danau Biru. Sementara Fan Chi dan 2 orang sepupunya menyiapkan pembakaran. Kali ini Li Yuan dibiarkan hanya sebagai penonton, ia tidak diberikan tugas membantu. Senja di paviliun Baozi memang paling indah, inilah salah satu peristiwa yang dirindukan oleh Li Yuan. Setelah semuanya siap, Li Tong segera naik menuju bibir danau. Saat ia hampir sampai, di belakangnya tercipta gelombang air yang sangat dahsyat. Li Tong, awas! Teriak Fan Lao meraung keras. Li Tong memiliki respon yang sangat baik, dalam sepersekian detik ia mengumpulkan energi Qi-nya dan keluar dari danau dengan sangat cepat. Ada jejak kengerian di wajah Li Tong, sementara gelombang air semakin besar dan membentuk pusaran yang sangat menakutkan. Li Yuan segera menghampiri Li Tong, memastikan kondisinya yang baik-baik saja. Li Yuan menghela napas lega dan memandang ke Danau Biru. Terdengar suara pusaran air yang sangat jelas, gelombang yang bergulung-gulung kini bentuknya menjulang ke atas, seperti ada dorongan dari dasar danau. Dalam sekejap tercipta beberapa kali deburan ombak. Danau yang semula tenang berubah menjadi badai dalam sekejap. Boom! Terdengar suara yang sangat keras, pecahan gelombang menyebabkan air tumpah ke daratan dalam jumlah yang cukup besar. Dari halaman tempat tinggal Tetua Baozi, seekor harimau putih melompat sambil mengerang keras. Bai Hu berdiri di samping Li Yuan, tubuhnya gemetaran. Meski ada ketakutan di dalam dirinya, ia terus bertahan. Melalui indera spiritualnya Li Yuan dapat merasakan kekuatan yang sangat besar mendekat ke arahnya. Sesosok naga raksasa muncul di depan Li Yuan, sebagian tubuhnya berasa di air dan sebagian lagi berdiri tegak. Sorot matanya terlihat ganas, menatap Li Yuan dengan tatapan aneh. Li Tong dan beberapa temannya mundur menjauh, mereka tidak kuat menghadapi tekanan yang begitu besar. Bai Hu terdiam, keagungannya sebagai harimau putih langsung hilang. Tubuhnya tampak kaku melihat pemandangan naga bumi di depannya. Walaupun Bai Hu binatang spiritual, di hadapan naga bumi ia hanyalah seekor semut.
Menyadari kekuatannya, Bai Hu melompat menuju Li Tong dan 3 orang lainnya yang kini tengah sangat tertekan. Li Yuan memandang naga bumi dengan tajam, teknik jiwanya menyerang pertahanan naga biru. Ditambah teknik aura naga yang ia kuasai membuat naga biru meraung dengan keras. Goregegeha. Suaranya sangat keras diiringi dengan tubuhnya yang melayang di udara secara keseluruhan. Seluruh sekte Laohu menjadi heboh, para tetua dan ketua sekte yang tengah mengadakan pertemuannya segera pergi menuju paviliun Baozi. Sementara teriakan kepanikan muncul dari para murid sekte. Di udara naga bumi mendegus kesal, dari mulutnya mulai menembakkan bola api secara acak. 1, 2, 2. Suara ledakan yang begitu masif tercipta di Danau Biru, meski berbahaya namun ledakannya masih bisa dihalau oleh Li Yuan dengan dorongan angin. Bao Xiong dan Bao Zi yang berada di tingkat pendekar suci segera melesat ke samping Li Yuan. Namun tekanan dari naga bumi membuatnya terpelanting ke belakang. Hanya Li Yuan yang masih diam tak bergerak. Pemandangan ini jelas disaksikan oleh para tetua yang baru saja datang, termasuk tetua Jiafu. Di samping Li Yuan, Bao Zi dan Bao Xiong saling menatap tak percaya. Sebagai pemimpin sekte jelas mereka mengetahui jika di depan mereka terdapat naga bumi, hewan mitologi legenda provinsi Naga Biru. Hewan mitologi yang selama ini ditunggu kebangkitannya oleh ketua sekte Laohu. Di bawah tekanan naga bumi 2 orang pemimpin sekte Laohu tampak sangat tidak berdaya. Sementara itu para tetua tak ada yang bisa menggapai radius 200 meter dari lokasi naga bumi. Para tetua hanya fokus menjaga Li Tong dan 3 orang murid lainnya yang kini sudah tidak sadarkan diri. Jangankan mereka, bahkan para tetua saja sudah berjuang dengan keras menahan aura penindasan dari hewan mitologi naga bumi. Naga bumi tengah mengumpulkan energi api, dari mulutnya tampak sebuah gelembung besar menyerupai bola api. Merasakan kekuatan naga bumi yang semakin kuat, Li Yuan tidak tinggal diam, ia mengeluarkan jurus yang ia pelajari dari kitab Dewa Badai. Li Yuan saat ini tengah berkonsentrasi mengalirkan ki-nya ke telapak tangan, tatapan matanya dingin, dari dalam tubuhnya mengeluarkan energi yang sangat besar dan terkondensasi menjadi gumpalan gelombang yang sangat mengerikan. Dalam sekejap seluruh tubuh Li Yuan diselimuti oleh gelombang tornado yang sangat menakutkan, berpusat di telapak tangan kanannya membuat udara di sekitar seolah tertarik dan berpusat kepadanya. Tanpa ragu ia menghempaskan ke arah naga bumi yang kini bersiap mengeluarkan bola api raksasa. Bao Zi dan Bao Xiong segera menghindar secepat kilat, ia tidak menyangka jika Li Yuan memiliki kekuatan yang sangat tidak masuk akal. Buom! Sebuah ledakan gelombang tornado menghantam naga bumi sebelum dirinya sempat melemparkan bola api. 1. Menyaksikan peristiwa tersebut, ada tatapan kengerian dari wajah Bao Zi. Sebagai gurunya jelas ia merasa jika muridnya telah melampaui dirinya terlalu jauh.